Ibu boleh duduk kembali. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi, kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Sepanjang minggu ini siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Saya yakin percaya kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kita hari ini mau bersorak bagi Allah kita. Kita mau membawa hidup kita mau memuji namanya. Kita mau gerakan semua tubuh kita mau bertepuk tangan, kita mau angkat tangan kita bagi Allah kita, haleluya. Mari kita mau menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Karena Dia Allah yang menolong dan kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi biar kita siapkan hati kita untuk menjadi tanah yang subur untuk mendengar pada saat Pak Beli yang akan menyampaikan khotbah pada pagi ini. Kami akan berbicara mengenai Tuhan. Isilah firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Dan pada saat kami mendengar firman-Mu, benih yang kita beri doakan
ini Bapa, jadikan kami bejana-Mu Bapa, biar kami tampung Bapa seluruh kasih-Mu Bapa, kasih karunia daripada-Mu Bapa. Tidak hanya kami tampung Bapa, tapi kami bagikan ke sekitar kami Bapa, biar lewat kami mereka lihat Kristus Tuhan di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Bapa. Pada hari ini kami minta Tuhan Kau berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba Bapa, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami dapat mendengar sebagai seorang murid yang sejati dan menerima dalam hati kami taat sebagai seorang hamba Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati setiap kami yang datang di tempat ini secara offline maupun online Tuhan. Kau berkati Bapa, biarlah kami senantiasa selalu mengikuti Engkau, Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkati hamba Tuhan, amin. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu. Kurang kencang suaranya nih, masih pagi gitu ya. Shalom. Jadi saya nggak tahu, saya orangnya seringkali rendah diri gitu. Ini yang saya khotbah ini yang sudah senior, maksudnya secara umur ya. Kadang-kadang saya pernah juga khotbah di tempat yang pelosok pedalaman gitu, yang kadang-kadang udah umur 70, 78. Saya khotbah ini, mereka ngerti gak yang saya ngomongin ya? Atau kadang-kadang mungkin yang saya ngomongin ini mereka ini benar gak sih yang diomongin, tapi mereka takut tanya karena pendeta begitu. Tapi saya mau kali ini, kalau misalnya ini bahasan hari ini penting, berat, tapi harus saya sampaikan. Karena kalau nggak saya sampaikan, saya rasa saya berdosa. Tahu nggak, orang Kristen kalau udah benci sama orang, bukan marahnya kayak gitu, enggak. Tapi orang Kristen benci sama orang ketika dia tidak mau kabarkan Kristus ke orang lain. Jadi kalau kita malu-malu ngomong, tahu nggak, Kristus itu begini, Kristus itu begitu. Hidup saya sangat dipulihkan ketika saya mengenal Kristus. Kalau kita nggak mau kabarin ke orang lain, itu artinya kita benci sama dia. Amin. Kalau kita malu-malu, kalau kita segan untuk kasih tahu orang lain bahwa Kristus itu besar buat kita, mengubah hidup kita, mengubah pola pikir kita, artinya kita sedang benci sama orang lain. Dan Tuhan bilang jangan benci orang lain. Kasihi sesamamu dengan cara apa? Kasih kabar berita kebenaran. Dan ini yang sedang saya lakukan pada hari ini. Ini harus saya sampaikan. Saya udah mulai ngikutin magret berita-berita ya. Biar gak hilang warnanya magret gitu. Tapi terlebih itu gak boleh hilang Kristusnya ya. Amin. Oke. Jadi ini ada headline di berita Jatim bilang relawan kemanusiaan dari Amerika hadiri peresmian Pustu di Jombang. Pustu itu kayak tempat kayak balai desa begitu untuk alat-alat kesehatan dan kayak puskesmas kecilnya lah begitu di desa. Nggak ada yang aneh dengan gambar ini, nggak ada yang aneh. Kalau kita belum tahu siapa orang kedua ini dari Amerika katanya. Wih, labelnya Amerika ya, labelnya Australia, keren, datang jauh-jauh ke Jombang. Tapi kalau kita tahu siapa dua orang ini, wah, ini kita bisa tunggu dulu nih. Kalau kita mau ngobrol sama ini orang harus hati-hati. Karena apa? Mereka berdua ini pendeta dari Mormon. Ada yang pernah dengar Mormon? Ya, suami saya Mormon. Nah, Mormon tuh. Nggak percaya Yesus. Gitu. Mereka bilang gereja Mormon. Tahu nggak nama gereja Mormon di Indonesia itu apa? Tahu nggak? Keren namanya. Namanya itu Gereja Yesus Kristus untuk orang-orang akhir zaman yang suci. Wih, keren banget ya namanya. Orang nggak tahu itu gereja Mormon, orang tahu itu Gereja Yesus Kristus. Ya, panjang tuh, dan itu namanya bagus. Selain aksi-aksi sosial yang ini, mereka ada lagi aksi sosial next. Nah, kurang lebih sudah 7-8 tahun sampai hari ini mereka lakukan aksi cuci sepeda motor gratis di depan gereja ini.
Jadi sudah 7-8 tahun mereka lakukan aksi cuci motor gratis. Tapi saya nggak tahu mereka mau cuci motor gratis atau mau lihat bule yang nyuci. Saya nggak tahu. Di Surabaya ini di Surabaya. Jadi kalau ada lihat gereja Yesus Kristus untuk orang-orang akhir zaman, nah ini mereka nih. Gitu. Saya cari tahu kurang lebih sudah 60 tahun mereka ada di Indonesia. 60 tahun mereka ada di Indonesia. Mormon ini ada sejak 1830-an. Nama orang yang mencetuskan ajaran ini itu namanya Joseph Smith. Gitu. Dia bilang katanya pada waktu itu dia mimpi ketemu Yesus dan Roh Kudus dibisikin, kamu adalah nabi yang selanjutnya. Nabi Joseph Smith. Lalu dia gali gali halaman belakangnya, lalu dia ketemu lempengan emas di situ, tulisan apa segala yang dia tulis, akhirnya jadi kitab Mormon itu. Nah itu. Next. Lebih dekat dengan saksi-saksi Yehova, puluhan orang ikuti pembaptisan acara regional ini tahun lalu, sekitar 34 orang convert ke saksi Yehova atau kita bilang saksi Yehova, atau di tempat ini itu namanya Jehovah Witness. Gitu. Mereka pakai label gereja. Mormon juga pakai label gereja. Lalu next. Nah, di Indonesia juga sempat masuk, tapi sekarang sudah mulai dicekal di beberapa daerah. Nah, ini gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak ada yang salah dengan nama ini, nggak ada yang salah. Tapi next. Nah, mereka percaya bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini percaya bahwa Yesus Kristus itu hadir lagi ke dunia, menjelma menjadi perempuan ini dari Cina. Jadi kita punya juru selamat orang Cina. Mereka percaya seperti itu, maksudnya bukan saya. Oke, next. Lalu Church of Shincheonji, ini gereja yang bukan gereja, ajaran yang sudah masuk ke Indonesia, asalnya dari Korea dan sekarang sudah menyerebak di Australia, khususnya ke anak-anak muda. Mereka incar anak-anak muda, gitu, dicuci otaknya dan sebagainya. Kalau nggak tahu Shincheonji ini awal-awal COVID mereka terkenal gereja ini. Karena apa? Karena waktu awal datang COVID itu, waktu hadir ke dunia COVID itu, mereka tetap lakukan ibadah seperti ini, sedangkan sedang lockdown. Jadi gembalanya, saya lupa namanya Lee Man Hee ini minta maaf, gitu, di media, terkenal di seluruh dunia, terkenalnya gara-gara kasus ini. Nah, kalau yang Bapak Ibu tahu dan kita tahu, kita bisa bilang mereka sesat, ya? Atau ada yang nggak setuju dengan saya? Ada yang nggak setuju mereka sesat? Atau semua setuju? Yang setuju katakan yes. Oh, sedikit. Sepertinya masih nggak ada yang nggak tahu nih. Siapa dari Mormon, Saksi Yehova, baru juga tadi apalagi tuh gereja Tuhan yang Maha Kuasa, lalu juga ini Church of Shincheonji ini. Ini Church of Shincheonji, mereka tahun lalu baru wisuda 101.000 mahasiswa teologi. 101.000 Bapak Ibu. Dikirim ke Afrika, dikirim ke Indonesia, Brazil, Portugal, dikirim ke mana-mana. Gerakannya sangat masif, ngeri banget, ngeri. Bahkan ini udah masuk ke orang-orang yang gak di gereja. Mereka masuk lewat apa? K-pop. Sekarang anak-anak muda, apalagi cewek-cewek, saya nggak tahu di sini, tapi di Indonesia, tapi saya selalu lihat sih kalau ada konser Blackpink, konser apa begitu, penuh itu. Saya kan pengen juga, penasaran ini kenapa sih rame, pengen beli tiket. Bayangin, cuma dalam waktu 3 detik saya buka websitenya, sold out, 3 detik sold out, buset. Dan mereka masuk di dunia K-pop ini yang sangat masif di dunia sekarang ini. Mereka masuk, ada yang jadi membernya, ada yang jadi manajernya, ada yang, mereka masuk kemana-mana. Dan ini ngeri. Hari ini saya pengen bagikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian, next, soal ajaran sesat.
Saya ngomong sesat-sesat ini bukan tanpa dasar. Seringkali kita ngomong, sesat dia. Dasarnya apa? Cuma karena perasaan pribadi kita bilang sesat dia. Kayaknya nggak enak di telinga, sesat dia. Kayaknya perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya, sesat dia. Enggak begitu. Tapi ini based on Bible. Ini mungkin akan beda dengan khotbah-khotbah yang pernah Bapak Ibu dengar di tempat ini. Ini bukan cuma soal moral, tapi ini soal pengajaran, kebenaran. Orang orang seringkali bilang kebenaran itu mutlak, jadi nggak boleh dipertanyakan. Oh salah, kebenaran itu harus dipertanyakan. Kalau kebenaran tidak dipertanyakan, artinya kita percaya saja, udah percaya aja. Nggak peduli itu kayak apa yang terjadi, percaya aja. Kalau saya bilang Yesus Kristus Tuhan, amin. Loh, Yesus Kristus Tuhan, amin. Buktinya apa? Kalau ada orang yang tanya sama Bapak Ibu begitu gimana? Jawabnya apa? Ya dia Tuhan, dari sononya Tuhan. Loh ya buktinya apa? Ya dari sononya. Saya dari sekolah minggu diajarin Yesus Kristus Tuhan. Nggak usah ditanyain. Kalau ditanyain nanti menghujat Roh Kudus. Roh Kudus dihujat. Gimana Roh Kudus mana? Nah ini hal-hal yang begini buat kita mikir sekarang nih. Iya juga ya. Kayaknya apa salah mau jadi Kristen? Tapi kita kalau mau jadi Kristen harus bertanya dalam hati kita, harus bertanya dalam pikiran kita. Kita harus jadi orang-orang yang cerdas, kritis. Nggak boleh jadi percaya aja dah. Kalau sekarang kita bilang ada orang yang bilang begini, saya bisa gandakan uang, bingung nggak? Pasti nggak ada yang percaya orang bisa gandakan uang, taruh duit di belakangnya. Pasti kita langsung berpikir, paling disimpan di selipan belakangnya itu duit yang lain. Tapi nggak gitu, ada orang-orang, bahkan sampai sekarang ada orang yang punya pengajaran nih begini, kayak ayo semuanya ikut saya karena saya tahu rahasia emas yang disimpan Soekarno di Swiss katanya. Ada loh orang percaya sampai hari ini. Nanti hutang-hutang di Indonesia bisa dihapus. Ada orang percaya itu. Nah saya nggak mau kita jadi orang-orang Kristen yang model begitu. Nah dari semua pengajaran yang tadi yang sudah kayak saya kasih lihat, Mormon, lalu juga Saksi Yehova, lalu juga apalagi di gereja Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, lalu si John G, ada dua kesamaan. Next. Nah ini dua hal umum untuk mengenal ajaran sesat dalam kekristenan. Saya cuma ambil dua aja intisal ini. Sebetulnya banyak, tapi dua. Kalau dua ini tidak ada dalam ajaran itu dan dia bilang dia Kristen, dia sesat. Yang pertama, tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Mormon mengaku Yesus sebagai Allah? Enggak Bapak Ibu. Bahkan kalau saya baca catatan mereka, Lucifer itu saudaranya Yesus. Buset dah. Yesus sama Lucifer saudara, ini masuk akalnya di mana sih? Sebagai seorang yang percaya Yesus dari awal. Yehova, Saksi Yehova, percaya Yesus itu sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai orang yang hidupnya suci, makanya diangkat sama Allah jadi Tuhan. Nah ini seringkali yang bikin kita bingung. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Yesus itu Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia? Nah, gitu. Saya nggak mau bahas ajaran yang di luar kekristenan, maksudnya yang mengaku sebagai Kristen. Ini kan yang tadi semua mengaku sebagai Kristen. Saya nggak mau bahas ajaran Muslim, saya nggak mau bahas ajaran Buddhis, Hindu, enggak. Tapi ini ajaran-ajaran yang mereka mengaku sebagai Kristen, mereka mengaku sebagai gereja. Ini yang bahaya buat kita, yang seringkali kita bilang musuh dalam selimut. Lalu yang kedua, keselamatan bukanlah karena iman. Ini yang bahaya. Keselamatan bukan karena iman, karena perbuatan baik kita. Makanya mereka kalau ngomongin kegiatan sosial, ngeri kegiatan sosial.
Sampai dulu ada yang bilang begini, pendeta banding-bandingin deh. Bapak Ibu lihat tuh, saksi Yehova bagi-bagi beras tiap hari, bagi-bagi mie tiap hari. Apalagi di Tangerang waktu itu saya besar, banyak dikelilingin saya, banyak sama orang-orang saksi Yehova. Mereka datang bawa buku, ada gambar taman, air terjun, apa segala yang saya tuh dalam hati, kenapa bapak saya mau dengerin 3 jam bapak saya mau dengerin. Tapi akhirnya bapak saya bilang apa? Aduh, gak ngerti saya kalian ngomong apa. Puji Tuhan ya bapak saya gak ngerti. Oke, ini 2 hal umum untuk mengenal ajaran sesat dalam kekristenan. Yang pertama apa? Tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Yang kedua, oke, kalau ada orang khotbah di tempat ini atau dimanapun kita lihat online, 2 ini disebutin sesat. Beberapa pendeta terkenal dari Amerika, tokoh publik di Amerika, itu mereka bilang ada keselamatan di luar Kristus. Sesat. Pokoknya keselamatan itu hanya dalam Kristus. Dia nggak ngaku Yesus sebagai Allah, sesat. Keselamatan bukan karena iman, sesat. Oke, saya akan bilang kenapa Yesus itu adalah Allah lewat Alkitab. X. Yohanes 10 ayat 30 dibilang begini, aku Yesus dan Bapa adalah satu. Ini seringkali jadi serangan bagi orang Kristen dari kelompok ini, Mormon, Yehova, bla bla bla, bahkan Muslim. Serang kita seperti ini. Berapa Tuhanmu? 1. Siapa Yesus? Tuhan. Siapa Allah? Tuhan. Siapa Roh Kudus? Tuhan. Ada berapa? 3. Saya tanya dulu Bapak Ibu ini. Ada berapa Tuhan kita? 1. Mereka biasa mainin kita lewat matematika. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Nah, kita balikin pernyataan mereka dengan coba 1 dikali 1 dikali 1 berapa? Loh. Coba ya, mereka biasa bilang Tuhan, Bapa, dan juga Roh Kudus. Ini ada 3 nih. Gimana ngomonginnya bisa 1 nih? Gimana bisa 1? Nih kalau saya ngomongin ya, air itu kalau misalnya molekul air apa? H2O. Itu H2O kalau dipecah jadi apa? H2O kalau dipecah hidrogen, oksigen. Hidrogen sama oksigen dicampur jadi apa? Air. Tapi air bisa dipecah nggak jadi hidrogen oksigen? Sampai sekarang tidak ada teknologi bisa pecah itu air jadi oksigen, jadi hidrogen. Nggak ada teknologi satupun. Meskipun katanya Cina sekarang bikin matahari, bikin bulan buatan, sampai hari ini Cina juga nggak bisa bikin itu. Air dipecah jadi oksigen, hidrogen, nggak bisa. Jadi kalau mau kita balas ke mereka, aku adalah Bapa 1, itu lagi ngomongin apa? Yesus Allah 1. Ini mungkin agak bingung, tapi nanti saya berdoa Roh Kudus yang jelaskan ke Bapak Ibu. Oke, Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Gimana tuh Abraham sekitar 3.000-an tahun sebelum dia tuh? Gimana caranya sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada? Itu lagi mau ngomongin apa? Bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum si Abraham itu ada, aku sudah bersama-sama dengan Bapa. Nanti kita baca di Yohanes pasal 1. Tapi ini percakapan ini, 2 percakapan ini hampir membuat Yesus itu dicecar sama rabi-rabi orang-orang Yahudi. Kalau dilihat nanti di ayat 31 32, lalu Yohanes pasal 8 ayat 59, ini dikejar-kejar di Yesus.
Gitu. Karena apa? Karena pada waktu itu kalau tiba-tiba Yesus ngomong begini, aku adalah Allah. Kalau tiba-tiba ngomong begitu, itu mereka semua menganggap bahwa Yesus adalah penghujat, atau Yesus itu menista agama waktu itu. Makanya Yesus dengan hikmatnya dia nggak boleh saya langsung ngomong begitu. Karena apa? Karena kalau saya ngomong begitu, mereka langsung tolak. Jadi saya pelan-pelan sama mereka. Next, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu perkataan, Bapak Ibu. Yang menciptakan dunia ini Allah lewat firman-Nya. Nah, firman itu sekarang sudah jadi manusia dan telah jadi manusia. Dan sekarang telah bersama-sama dengan Bapa. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 3 bilang ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mau ngomong begini, bahwa lewat Yesus Bapa ini menciptakan bumi, tanah, bahkan kita manusia lewat Yesus. Jadi kalau ada bilang Yesus itu ciptaan, ya sebagai manusia, tapi dia juga pencipta sebelum dia dijadikan jadi manusia. Yuk, next. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Next. Si Thomas yang ragu-ragu, yang saya juga nggak bisa salahkan Thomas, yang dia sudah menjadi bagian dari 70 murid Yesus, dia meragukan Yesus. It's okay. Saya nggak bisa bilang bahwa, salah, berdosa sekali meragukan Yesus. Saya nggak bisa bilang salah. Gimana? Orang yang dia anggap sebagai idolnya dia mati gimana? Tapi tiba-tiba waktu Yesus bangkit lalu ketemu dia cucukkan jarinya dan sebagainya. Thomas bilang ke Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi dia baru mengaku Yesus ketika apa? Ketika ketemu. Saya nggak bisa bilang Thomas salah. Keraguan-raguan selalu ada dalam diri kita. Bahkan dalam berbisnis pun kita bisa ragu-ragu. Meskipun hitung-hitungan di atas paper tuh valid, nggak mungkin rugi. Tapi selalu banyak faktor di dunia ini yang bisa bikin rugi. Orang bilang cashless itu adalah salah satu cara terbaik menghindari penggelapan. Ya kan? Tapi banyak penggelapan terjadi. Cashless itu bikin mudah semua hal. Kalau nggak salah beberapa bulan lalu terjadi di China, ada angin topan dan sebagainya. Listrik mati, nggak bisa charging HP dan sebagainya. Bingung tuh, sampai satu toko kelontong direbutin orang-orang buat apa? Minta cash. Jadi nggak ada yang pasti di dunia ini. Ragu itu mungkin. Tapi Yohanes 20 ayat 29 bilang begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, Thomas, gitu. Karena Thomas telah melihat Yesus, maka kamu percaya. It's okay. Lalu dilanjutkan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekarang kita bisa menjadi orang Kristen yang percaya Yesus. Kita nggak perlu lihat Yesus. Kita nggak perlu lihat Yesus secara kasat mata. Tuhan, aku juga mau dong cucukin jariku ke lubang-lubang yang kamu disalib. Nggak perlu lagi. Terlalu banyak sekarang sarjana-sarjana sudah tulis bagaimana Yesus hidup zaman dulu. Yesus itu bukan tokoh fiktif, bukan tokoh dongeng, bukan. Yesus ada. Banyak catatannya, Bapak Ibu bisa cari. Sekarang bebas, sudah ada di mana-mana. Yesus itu hidup. Yesus pernah, bahkan di Alkitab disaksikan, dia disaksikan banyak orang saat dia dibangkitkan. Terlalu banyak kesaksiannya. Makanya dibilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Nah, kenapa sih saya ngotot Yesus itu harus Allah? Saya nggak ngotot Bapak Ibu, tapi karena ini faktanya. Next. 1 Yohanes 2 ayat 1 bilang begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Next. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini lagi mau ngomongin bahwa nggak bisa kita dengan kebaikan kita, dengan segala perbuatan kita nggak bisa menebus dosa kita. Harus ada yang menebus dosa, dan itu cuma bisa dilakukan oleh Allah. Nggak bisa, dan kita manusia nggak bisa. Karena dosa itu nggak cocok sama Allah. Makanya Allah menjadikan firman itu jadi manusia. Dia korbankan firmannya jadi manusia. Biar apa? Biar bisa ampun atau menanggung dosa kita. Next. Lagi. Ya. Satu lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu bukan artinya Yesus berbuat dosa, enggak. Tapi ketika Yesus berinkarnasi, Allah berinkarnasi menjadi Yesus, itu biar apa? Biar bisa itu, karena manusia bisa berdosa. Tapi Yesus tanggung dosa itu di kayu salib supaya di dalam Yesus kita dibenarkan Allah. Dosa semua orang ditanggung. Dosa semua, seluruh dunia dosanya ditanggung. Dan oleh karena itu kita harus mempercayai Yesus sebagai Allah. Kenapa? Karena hanya Dia, lewat Dia kita bisa kenal Bapa. Lewat Dia kita bisa tahu siapa itu Allah. Yesus itu kayak begini Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang kadang-kala sudah 40 tahun ke atas, pasti ada yang namanya masalah mata. Kita gak jelas buram di depan ada apa. Yesus itu layaknya kacamata, bisa kasih jelas ke kita apa yang ada di depan. Jadi kalau nggak ada Yesus, dosa-dosa bikin kita tuh buram. Kita nggak bisa lihat kasih Bapa dalam hidup kita. Kayaknya hidup kita rasanya sial terus, hidup kita rasanya berat terus, beban terus, kayak nggak ada yang bisa nolong. Tapi lewat Yesus, bahkan ketika terpuruk pun kita bisa rasakan kasih Bapa. Next. Keselamatan memangnya didapat dari iman. Memangnya didapat dari iman. Atau karena perbuatan baik. Nah, saya mau kasih pertanyaan sama Bapak Ibu. Percaya dulu atau beriman dulu? Percaya atau iman dulu? Biasanya orang bilang percaya aja dulu. Percaya dulu atau beriman dulu? Kenapa harus beriman? Karena kalau nggak ada iman nggak percaya. Next, Titus 3 ayat 5 bilang begini, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Saya ulangi, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, baptisan, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu lihat, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi nextnya dibilang juga karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan, dari awal kita sudah diselamatkan sama Yesus Kristus. Tapi saya mau bilang, kalau di antara Bapak Ibu di sini ada yang belum dibaptis, ada yang belum dapat baptisan Roh Kudus, paling penting sih baptis dulu. Karena apa? Ini meterai. Ini meterai. Orang ada yang bilang ini, saya percaya Yesus loh, tapi saya nggak mau dibaptis. Percaya model apa ini? Baptis itu bukan cuma sekedar celup Bapak Ibu, bukan cuma sekedar meninggalkan hidup yang lama. Baptis itu artinya adalah mendeklarasikan diri bahwa saya pengikut Yesus. Kalau nggak berani dibaptis, nggak mau dibaptis,
Saya pertanyakan kekristenan kita. Next, Efesus 2 ayat 8. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ditekankan di ayat selanjutnya, Efesus 2 ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, nggak boleh. Pelayanan yang saya lakukan di sini bukan karena perbuatan saya. Ini karena iman yang Tuhan taruh dalam hidup saya bisa belajar, saya bisa ngerti bahwa keselamatan itu karena iman dari Tuhan. Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Gak ada orang yang benar di dunia ini. Saya pernah dengar ada ceramah seorang ustadz sekarang. Dia bagus banget, kalimatnya bagus banget, bilangnya begini. Setiap orang jahat masih punya masa depan yang baik. Dan mungkin juga semua orang yang baik saat ini punya masa depan yang jahat. Jadi kemungkinan orang jahat itu selalu ada. Kemungkinan orang bertobat juga selalu ada. Maka jangan kita hakimi orang lain, kita ngaca. Sebaik apapun kita tidak dapat memenuhi standar kekudusan Allah, karena Allah punya standarnya. Nanti kita akan tahu di akhir apa standarnya Allah sih. Nah, next, ini agak kontroversial, tapi ya begini yang terjadi next. Nah, keselamatan dari Allah itu bersyarat, Bapak Ibu. Orang bilang kan katanya keselamatan dari Allah itu cuma-cuma. Kalau cuma-cuma nih bahasanya kayak orang kasih sampel gratis gitu. Tapi keselamatan dari Allah itu bersyarat. Ada syaratnya. Next. Ya benar bahwa dosa seluruh dunia ditanggung Allah. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, syaratnya apa? Terima Tuhan. Dosa seluruh dunia memang ditanggung, tapi untuk dapat keselamatan, untuk meraih keselamatan, terima Yesus. Next, Kisah Para Rasul 16 ayat 31 bilang begini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Bukan cuma saya, tapi seisi rumah saya. Karena kalau mulai dari saya percaya, saya akan kabarkan kebaikan Tuhan kepada seisi rumah saya. Pasti begitu. Karena kalau nggak merasakan kebaikan Tuhan, ya udah biasa aja. Datang ke gereja biasa aja. Next. Tapi ternyata ada perbuatan kita yang bisa menyenangkan Allah. Mungkin ini bisa bikin kayak saya selamat deh kalau saya melakukan ini. Next. Yohanes 6 ayat 28 bilang begini, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Ini orang-orang Farisi tanya. Next. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa? Siapa yang telah diutus Allah? Yesus. Saya mau kasih perumpamaan seperti ini. Kalau misalnya keselamatan itu dari iman, dan iman itu diberikan kepada Allah kepada kita, bukan kita yang meraih. Kita nggak bisa raih iman itu. Kita nggak bisa. Kita lakukan segala sesuatu, doa nungging apa segala, nggak bisa. Iman itu dikasih sama Allah. Seperti ini. Tiba-tiba out of nowhere kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang bilang begini, ini 10 miliar buat kamu, atau 10 juta dolar buat kamu. Dia taruh di koper besar, 10 juta dolar buat kamu. Kita nggak pernah daftar ini nih, loto apa, nggak pernah ini.
Tiba-tiba dapat di 10 juta dolar. Nah, apakah ketika kita ambil itu perbuatan kita bisa kita banggakan? Nggak bisa. Apa yang kita lakukan sehingga kita bisa dapat 10 miliar ini? Nggak ada, Bapak Ibu. Tapi Yesus itu seperti itu, yang kasih 10 miliar. Nah, perbuatan yang kita lakukan hanya ambil dan tidak ada effort apa-apa dari ngambil itu. Apa effortnya ngambil itu? Nggak ada. Apa yang harus kita, ada nggak ini syarat dan ketentuan berlakunya apa ini? Apakah saya harus ini bayar pajaknya atau saya enggak, ambil aja. Pas ngambil, benar ya? Nggak ada yang bisa dibanggakan dari ngambil uang itu, nggak ada. Makanya itu, ketika Tuhan berikan iman, nggak ada yang bisa kita banggakan dari ngambil iman itu, karena Tuhan yang kasih iman itu. Next, iman tanpa perbuatan mati, ya betul. Tapi iman juga adalah perbuatan atau inisiatif pribadi. Salah, iman itu inisiatif Allah. Perbuatan yang diinisiasi oleh Allah. Saya khotbah seperti ini inisiatifnya Allah. Saya ambil inisiatifnya Allah, saya kabarkan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar kayak ada pendeta bilang ini, Tuhan ini gerakan saya untuk jadi. Itu Tuhan gerakan saya, tapi saya nggak mau klaim-klaim begitu. Tuhan gerakan saya. Saya gerak-gerak begini, Tuhan gerakan enggak juga. Tapi iman adalah perbuatan atau inisiatif dari Allah. Next, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Last, cepat. Next, ya. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadamu jikalau ia ditarik oleh Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kita nggak bisa kenal Tuhan tanpa iman itu, ditarik itu. Nah, masalah kita mau ditarik apa enggak? Kita mau nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan Allah kita? Kita mau percaya nggak bahwa keselamatan itu karena iman kita, bukan karena perbuatan baik kita? Berbuat baik nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Nggak ada yang salah. Perbuatan baik itu bagus, bahkan itu dibilang buah dari iman. Kalau kita beriman pada Tuhan, berbuat baik itu sudah jadi kehidupan sehari-hari. Pastor Petrus Haryono pada minggu sebelumnya bilang begini, nggak cocok kalau orang Kristen tuh bikin jahat, nggak cocok. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh iman. Yang cocok apa? Kita berbuat baik, senyum, ramah ke sesama, bagikan Kristus. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini saya memang agak mungkin saklek untuk bilang ini sesat. Tapi kalau nggak gitu, kita nggak tahu apa bedanya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, 2 ciri dalam kekristenan yang dibilang sesat. Pertama apa? Tidak percaya Yesus Allah. Yang kedua, keselamatan bukan karena iman. Nah, ini Bapak Ibu, ini jadi bekal kita keluar sana. Kita harus tahu bahwa lewat 2 ini kita bisa pilih lewat konten di media sosial kita. Sekarang saya nggak tahu Bapak Ibu main media sosial kah atau tidak, tapi kan banyak tuh di media sosial. Sekarang sudah ngetren juga apologet online yang ngomongin ini. Kadang mereka juga ada yang keliru, ada yang salah. Tapi lewat khotbah ini saya 2 hal aja. Kalau misalnya dalam pemberitaan firman Tuhannya dia bilang Yesus bukan Allah, coret, langsung blok itu akunnya, nggak usah kita tonton. Lalu yang kedua, kalau dibilang keselamatan bukan karena iman, buang itu jauh-jauh. Biarlah kebenaran Tuhan pada
siang hari ini untuk memberkati kita semua. Saya undang pemusik ke depan. Mari kita tenangkan hati kita. Mengiringmu sumber hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kasih dan karunia-Mu kepada kami. Bapa, hari ini kami belajar Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan, apa itu yang benar daripada Tuhan dan yang tidak. Terlalu banyak pengajaran yang menyesatkan pada hari ini Tuhan, tapi kami minta proteksi daripada Tuhan. Kami minta Tuhan lewat banyak hal, lewat orang-orang di sekitar kami, bahkan lewat hamba-Mu di tempat ini untuk memproteksi, mengingatkan kami sesama umat-Mu Bapa, untuk terhindar dari pengajaran-pengajaran yang di luar daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, yes, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku tak teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Bapa para umat Tuhan, biarlah firman Tuhan yang mungkin agak sulit pada hari ini atau mungkin keras pada hari ini dapat menegur kami Tuhan, dan juga dapat memperkuat iman kami Bapa di dalam-Mu. Kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa, bukan hanya dari tulisan tapi juga dari lisan yang daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang peka akan panggilan Tuhan, peka akan pengajaran daripada Tuhan. Biarlah kami dapat memilah Tuhan dan memilih ya Bapa, mana yang dari Engkau dan mana yang tidak Tuhan. Ini kami semua Bapa, para umat Tuhan di tempat ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Benny atas sharing firman-Nya pada hari ini. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari. Kita beribadah memuji menyembah Tuhan kita bersama-sama. Pak Gret, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin Pak Gret atau Bu Yuli sampaikan sebelum saya memberikan pengumuman dan doa persembahan. Kalau ada silakan, kalau nggak ada saya tutup.
Baik, just say hi saja untuk mengatakan selamat beribadah. Kita semangat di dalam mengiring Tuhan, dan khotbah hari ini menguatkan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia satu-satunya juru selamat buat semua kita. Tetap semangat melayani Tuhan dan setia mengiring Dia. Amin. Terima kasih Pak Greg, terima kasih Bu Yuri. Oke, saya akan memberikan beberapa pengumuman sebelum doa persembahan. Natal is coming soon. So pada hari Sabtu tanggal 7 Desember ada acara Natal Anak di Gereja Jireh di Desiville jam 5 sore. Untuk yang mempunyai anak-anak atau teenagers, silahkan bergabung pada hari Sabtu tanggal 7 Desember jam 5 sore. Cuma datang saja, kita merayakan Natal bersama-sama di Gereja Jireh dan House of Sacrifice di Desiville. Dan pada tanggal 8 Desember, hari Minggu, satu hari sesudahnya, Narwastu dan Jireh akan mengadakan Natal gabungan yang dimulai pada jam 11 pagi. Jadi hari Sabtu ada Natal Anak tanggal 7 Desember jam 5 di Desiville, Gereja Jireh. Dan hari Minggu 8 Desember kita mempunyai Natal gabungan dengan Jireh dan Narwastu pada jam 11 pagi. Dan beberapa minggu berikutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember Gereja Narwastu akan mengadakan preparation untuk perayaan Natal kita pada hari Minggunya tanggal 22. Jadi hari Sabtu Daud sudah merencanakan kita dapat datang ke sini untuk mengadakan preparation, semuanya dekorasi. Gereja akan dibuka, kita akan ada di sini mulai jam 4 sore. Jadi hari Sabtu tanggal 21 Desember jam 4 sore kita sudah mulai mengadakan preparation untuk perhiasan, dekorasi, mengatur segala sesuatu. Untuk yang terbeban, untuk yang bisa membantu, silakan datang untuk membantu. Dan kalau ada yang terbeban juga untuk makanan, untuk fellowship bersama, silakan menghubungi Ibu Lili atau Ibu Agnes. Dan hari Minggunya, besokannya tanggal 22 Desember, kita akan mengadakan Natal di gereja sini seperti biasa jam 10 pagi. Jadi Sabtu 21 Desember jam 4 sore kita mengadakan preparation bersama-sama. Hari Minggunya kita mengadakan perayaan Natal seperti biasa dimulai jam 10 pagi. Jadi Sabtu 21 Desember dan hari Minggu 22 Desember. Dan pada Januari tahun 2025, Gereja Jireh House of Sacrifice mempunyai retreat untuk teenagers. Untuk yang mempunyai anak teenagers atau yang belum teenagers, silakan menghubungi saya atau menghubungi Fanny atau bisa menghubungi Daud kalau ada yang mempunyai anak teenagers dan tertarik. Retreatnya akan diadakan di Wiseman Ferry tanggal 8 sampai 11 Januari. Tanggal 8 sampai 11 Januari 2025. Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi saya kalau tertarik. Dan marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang diberikan kepada kami semua. Sekarang waktunya kami mau memberikan persembahan dengan sukacita dan kerelaan hati sebagai rasa syukur atas berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan. Ya Tuhan, segala-galanya kepunyaan-Mu yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kebahagiaan semuanya berasal daripada-Mu. Semua yang kami peroleh berasal dari tangan-Mu Tuhan. Persembahan yang kami berikan ini, kami akan memberi persembahan ini sebagai ucapan syukur dengan hati yang sukacita atas semua berkat melimpah yang Kau telah berikan dalam hidup kami. Kami membawa persembahan ini ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Amin.
Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bapak, pada hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, terkhusus untuk Pastor Grand Tuhan, Pastor Yuli, anak-anaknya Tuhan, keluarganya yang sedang berada di Bali saat ini Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ini, kami mengangkat tangan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, keluarganya, pelayanannya di sana Tuhan, kesehatan mereka Tuhan. Biarlah Bapak Engkau proteksi mereka Bapak dari segala mara bahaya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pengurusan visa yang ada Tuhan dalam masa menunggu ini, menanti ini Tuhan. Kami yakin dan percaya banyak pergumulan yang terjadi Tuhan. Tapi kami yakin dan juga percaya bahwa hamba-Mu, istri, juga anak-anak dapat dikuatkan oleh Engkau Bapak lewat kebenaran firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami berdoa untuk pengurusan imigrasi dan sebagainya Tuhan. Engkau berkati selalu hamba-Mu ini Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit pada hari ini Bapak, atau mungkin tidak dapat hadir di tempat ini. Kami berdoa Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kegiatan atau apapun yang sedang mereka lakukan Tuhan. Bapak, Engkau jaga mereka Tuhan, sentuh hati mereka, gerakan hati mereka untuk dapat datang ke tempat ini juga untuk next service Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka Bapak dengan berkat-berkat rohani daripada Bapak, berkat juga yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati di tempat ini yang sedang struggling mungkin tentang perekonomian mereka. Kami berdoa Bapak, biar Tuhan berikan hikmat rahmat-Mu Bapak, biar mereka mampu untuk mengatur keuangan atau mencari pekerjaan yang lebih baik, atau banyak hal dapat Tuhan lakukan di hidup mereka. Terima kasih Bapak untuk anak-anak umat-Mu Tuhan di sini yang sudah menikah, berkati pernikahan mereka, yang sudah punya anak Tuhan, bahkan yang sudah punya cucu. Biarlah anak cucu mereka Tuhan berkati senantiasa Bapak. Biarlah lewat hamba-hamba-Mu, umat-Mu di tempat ini Tuhan dapat merasakan kasih Bapak di keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kita dari sekarang hingga Tuhan datang kembali mendapati kita masih memiliki iman. Pulanglah bawa berkat.